Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas prinsip-prinsip dasar aliran fluida melalui valve beserta fungsi-fungsi atau persamaan-persamaan yang digunakan. Berikutnya adalah, mari kita lihat contoh bagaimana kita membuat aliran melalui valve di dalam Unisim. Di sini secara sederhana komponennya adalah pertama water, kemudian air atau udara. Jadi isinya hanya air dan udara. Nah, kita menentukan streamnya itu ada dua. Stream satu berupa 100% water dengan suhu 82 derajat Celcius, tekanannya sekian, dan juga laju alirnya sekian. Kemudian kita tentukan aliran yang kedua, kita sebut aliran 3, stream 3 dengan isinya adalah udara dan kondisi operasi sebagai yang kita lihat. Kemudian fluid package yang kita gunakan adalah Penn Robinson. Kemudian delta P dari valve itu kita tentukan 100 kPa. Ini sebagai contoh untuk kita bisa mengetahui atau mempelajari aliran melalui valve. Mari kita lihat di Unisim. Ini spek yang kita gunakan, masing-masing aliran, ya, masing-masing stream 1 dan stream 3 kita buat. Kemudian valve-nya ada dua, VLV 100, kemudian VLV 101. Keluaran dari VLV 100 adalah aliran 2, kemudian keluaran dari VLV 101 adalah aliran 4. Di sini kita lihat bahwa di aliran 4 ini, di valve ini masih dalam bentuk warnanya kuning. Ini artinya ada yang belum didefinisikan. Dan aliran keluar pun masih warnanya biru muda, yang menunjukkan bahwa ini belum terdefinisi. Apa yang harus kita definisikan di valve ini? Tentu tadi delta P ya, pressure drop. Ya. Nah, kita harus menentukan delta P masing-masing. Ya. Kemudian kita lihat secara lebih detail terhadap valve-nya dengan cara mengklik, double klik valve tersebut untuk kita menentukan valve sizing. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa di Windows VLV 100 ini, ya, ini adalah untuk VLV 100. Kemudian yang ini adalah untuk VLV 101. Ini masing-masing ada valve manufacturer-nya siapa, dan kita sebagaimana tadi disebutkan kita menggunakan persamaan universal gas sizing. Kemudian kita juga di sini melihat ada valve operating characteristic. Nah, di sini ada linear, ada quick opening, ada equal percentage. Nanti kita akan bahas secara lebih detail tentang karakteristik ini. Kemudian kita lihat tadi bahwa secara default untuk valve openingnya adalah 50%. Kemudian tadi bahwa delta P-nya adalah 100 dan kemudian flow rate-nya yang masuk yang melalui valve itu adalah 91 kg per hour. Kemudian ini ukuran valve-nya kita ambil yang belum ada di sini, masih kosong ya. Maka kita nanti akan lakukan valve sizing tersebut. Nah, tanpa kita menggunakan valve sizing, tentu valve tersebut sebenarnya belum berjalan. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan apa yang terjadi jika valve opening yang ini tadi yang 5% diubah dari 5% ke 60. Bagaimana pengaruhnya terhadap laju alir? Apakah laju alirnya berubah? Kalau tidak berubah, kenapa? Apa yang terjadi? Tentu jawabannya adalah karena kita masih belum menentukan tadi ya, valve sizing berapa, kemudian posisi simulasi kita juga masih dalam posisi steady state simulation.
Oke. Ya, jadi kita oleh karena itu kita perlu switch to dynamic. Nah, ini perhatikan bahwa di dalam Unisim ini semula kita berada di sini. Ini menunjukkan steady state simulation. Gambarnya adalah dua garis lurus, sementara yang ini adalah dynamic simulation dengan gambar dua garis yang berubah. Jadi ini dynamic simulation. Oke, bagaimana kita men-switch? Nah, ketika kita men-switch dynamic simulation to dynamic simulation, selalu akan ada pertanyaan seperti ini. Nah, jadi Unisim itu memiliki apa yang disebut dengan dynamic assistant. Ya, jadi ada dynamic assistant yang dia bisa melihat spek yang diperlukan kalau kita ingin melakukan dynamic simulation. Nah, di sini ada catatan bahwa seharusnya enable stream pressure specification. Jadi ternyata ada stream-stream atau aliran-aliran yang belum kita tentukan spesifikasi pressure-nya. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail bahwa sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa untuk menentukan aliran itu kita bisa menentukan pressure specification, juga bisa kita tentukan flow rate specification. Jadi bisa di antara salah satunya. Ya, di sini dynamic assistant dari Unisim menyarankan untuk kita menggunakan spesifikasi pressure. Ya. Nah, bagaimana kita sebenarnya kita bisa secara manual kita masuk ke sini masing-masing aliran terluar, ya. Jadi masing-masing aliran terluar ini harus kita lakukan dynamic specification-nya, ya. Nah, jadi ini yang diperlukan dalam dynamic simulation. Nah, akan tetapi kita bisa melakukan secara otomatis dengan cara kita mengklik make changes. Jadi kita bisa melakukan dengan kita mengklik make changes. Nah, dengan kita mengklik make changes ini maka akan muncul tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, kita dalami dulu prinsip dasar Unisim Dynamic. Ya, ini yang disebut dengan pressure flow theory. Ini ada contohnya, ini contoh yang sederhana, yakni sebuah separator. Ini ada flow in, ya, masuk separator. Kemudian ini ada diasumsikan ini flow-nya fix. Kemudian ini juga flow out-nya fix. Nah, kemudian levelnya kita anggap 60%. Nah, untuk menentukan laju alir di masing-masing ini, maka kita memerlukan CV, ya, melalui valve, gitu ya. Kemudian P1 dan P2 sebagaimana nanti kita bahas. Ya, jadi di sini kita jadi tahu bahwa perbedaan antara simulation menggunakan steady state dan dynamic adalah fluida dalam mode dynamic benar-benar mengalir. Agar terjadi aliran fluida, maka stream terluar harus dispesifikasi pressure atau flow-nya salah satu. Kemudian jika kita menggunakan dynamic assistant dengan mengklik tombol make changes, maka secara otomatis Unisim akan membuat spesifikasi P or F tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.